Ada mereka-mereka yang memang dakwah di lane-lane-nya anak-anak muda yang seneng gerumungan. Nanti mereka akan menyatu dan buka YouTube yang isinya pengajian-pengajian dari mereka. Itu memang saya dari pengamatan itu niki loh pengajian. Sebagian masyarakat kita ini masih tidak terlalu peduli. Bahkan pengurus NU kita sendiri tidak terlalu peduli. Nah ini kira-kira menurut jenengan men peduli niku pripun? Men peduli itu ya tetap kita jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan dan memberitahu bahwa ini loh dampak apabila kita tidak mau masuk ke dunia-dunia seperti ini, dunia media, nanti anak-anak muda kita 20 tahun bahkan 30 tahun lagi akan meninggalkan kita sendiri. Nanti NU tinggal nama. Tinggal nama. Ada nama tapi orang-orangnya tidak ada. Ya. Sudah ke sana semua. Ya. Ikut-ikut mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya. Tolong ndak usah bosen nggih. Kuatire jenengan-jenengan para penonton nanti bosen. Baik, untuk kali ini saya sengaja mengundang seorang dai, ad-da'i ilallah, yakni Bang Zen, panggilan akrabnya, atau nama aslinya adalah Kiai Zainuddin MZ. Iya, memang Zainuddin. Ustadz Zainuddin atau Kiai Zainuddin atau dengan sebutan akrab Bang Zen. Nah, ini orangnya di depan saya ini sekarang. Iya. Alhamdulillah. Pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat. Suaranya kok sepertinya serak-serak basah apa serak-serak becek? Suara serak-serak becek. Serak-serak basah apa serak-serak becek? Mungkin karena karena jadwal jenengan terlalu penuh atau gimana? Memang punya sedikit penyakit tenggorokan ya, radang nih. Ini radang, sudah berapa hari? Kita sudah sampai 2 bulan. Loh, 2 bulan, tapi ini sudah rada mending nih kalau ini. Dulu sampai enggak keluar suara sama sekali. Iya, sama sekali. Brok ngoten suara. Iya. Baik, Bang Zen. Iya. Bang Zen mawon nggih? Bang Zen mawon akrabnya ngoten nggih. Lebih akrab. Kula nopo tertarik mengundang panjenengan itu karena beberapa kali saya melihat panjenengan tampil live di Facebook. Facebook panjenengan namanya nopo? Bang Zen juga. Bang Zen juga. Iya. Dan pemirsa, Bang Zen ini atau Kiai Zainuddin ini juga punya channel YouTube namanya Zainuddin. Akunnya Zainuddin LDNO Wiradesa. Sebab beliau ini adalah ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Iya. Kulo penasaran mengundang panjenengan niku karena memang panjenengan sering tampil di di Facebook, dan ketika hari-hari besar Islam panjenengan juga banyak banyak dakwah di mana-mana, baik Kabupaten Pekalongan, kota, dan bahkan mungkin luar Pekalongan, sehingga saya itu berminat betul untuk mengundang panjenengan di studio Kedai Bincang ini untuk menggali ilmu yang ada di panjenengan ini. Kaitannya adalah dengan tantangan dakwah di era global, Ustaz. Iya. Cuma sebelum ke sana, seperti biasanya saya ingin tahu lebih dalam lah. Iya. Karena niki kan kula nembe kenal kalian jenengan, kan ngoten. Nah, kula pengen tahu lebih dalam panjenengan alumni Pondok Pesantren Putri nopo pernah ngangsu kawruh teng sinten kados niku. Monggo Ustaz. Nggih, untuk kami dulu belajar di Pondok Pesantren Kiai Haji Munir Ibrahim. Pak Yai Banyurep dengan Pak Yai Fahrudin. Masya Allah. Dulu pernah ikut itu yang pembacaan kitab Fathul Qorib itu. Satu kali tok. Iya, itu di pondoknya memang di Pak Yai Fahrudin. 96 sampai
2004-an. 2004. Terus kita ikut-ikut pasaran wae di Ndawe kan gitu. Pun di Ndawe niku. Kudus. Oh. Nggon Pak Yai Mahmud Junaidi juga alumni dari Lirboyo untuk ilmu hikmahnya derek mriko. Iku. Kalau untuk pendidikan formalnya malah sampai hanya SMA. Oh, SMA. Iya. Belum sempat kuliah, istri malah ndak boleh Pak Yai. Jadi ndak kecantol jare. Masya Allah. Kuatir kelangan jenengan ngoten nggih. Masyaallah luar biasa. Jadi jenengan itu santrinya Pak Kiai Fakhruddin. Iya, betul. Pondok pesantren Kiai Haji Munir Ibrahim. Kiai Haji Munir Ibrahim nggih. Kiai Fakhruddin gadah adik ipar Kiai sinten arane? Pak Ishak. Pak SK nggih, KJSK, GSK Munir nggih napa. Niku adik ipar nggih. Jenggot nggih. Istrinya jenggot. Cuma sekarang kan sudah membangun pondok di dekat Al Ismailiyah. Al Ismailiyah. Nggih. Oh, kita kalau setiap Jumat setelah Kliwon itu berarti mujahadan di pondok. Masih derek alhamdulillah. Ingkang diwaos napa? Nihadul Mustafirin. Nihadul Mustafirin. Kitab saking Magelang. Oh. Mujahadan itu. Mujahadah. Baik Ustadz, alhamdulillah bahwa guru kita beliau Ustadz Zainuddin ini bukan hanya penceramah hoak. Kenapa? Karena saat ini banyak bermunculan para dai, bahkan para ulama yang dianggap ulama oleh pengikutnya gara-gara alumni demo. Iya. Demo kemudian dianggap ulama, ya kan? Ndak laku jadi artis, jadi ngustad. Fenomena sekarang nih Pak Yai. Jadi sekarang itu saya ndak tahu orang-orang itu bagaimana. Padahal ilmu agama itu kan tidak semudah itu. Ya. Nah, dan di hadapan kita ini para pemirsa Kedai Bincang sanadnya jelas. Kiai Fakhruddin, kemudian ke atasnya insya Allah sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya yakin Pak Kiai Zainuddin ini di dalam berdakwah juga sama dengan para ulama kita Nusantara yang memberikan dakwah dengan dakwah yang lembut, dakwah yang mengajak, bukan dakwah yang menginjak-injak. Iya, betul. Ngoten Kiai nggih. Nggih. Kira-kira menurut panjenengan di dunia global, di era global semacam ini, tantangan dakwah itu seperti apa, Ustaz? Tantangan dakwah sekarang itu memang sekarang idola-idola daripada anak muda tentunya yang gaul-gaul Pak Yai. Asing gaul-gaul, maka tuntutan bagi seorang dai sekarang itu selain daripada kita memang dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, niku juga tampilan itu sangat penting sekali. Sangat penting. Ya, tentunya walaupun tampilan penting, kalau bagi kita aswaja tentunya tidak melupakan kualitas daripada pendakwah itu sendiri. Memang bekalnya harus cukup. Tantangannya memang sekarang harus mengikuti zaman, karena juga dari Nahdlatul Ulama sendiri bahwa al muhafadzatu alal qadimi shalih wal ahdu bil jadidil aslah itu sangat baik sekali untuk para dai-dai kita Nahdlatul Ulama, terutama mempertahankan apa yang dulu baik, seperti dalam konteks pondok pesantren niku sangat baik sekali, tapi jangan lupa juga mengambil yang lebih baik, yang baru yang lebih baik, seperti Pak Yai yang lakukan tadi. Saya lihat pas datang ke sini masih pasaran, tapi ada istilahnya live streamingnya. Itu sangat bagus sekali, dan itu memang tantangan dakwah sekarang harus seperti itu, harus bisa masuk dalam media-media sosial seperti Instagram dan lain-lainnya itu Pak Yai. Facebook itu sangat penting, dan itu tidak menyalahi aturan daripada Nahdlatul Ulama sendiri yang tadi ya mempertahankan suatu sing baik dan mengambil yang baru yang lebih baik, ngoten Pak Yai. Nggih, karena memang tantangannya sekarang sudah zaman IT. Iya.
sehingga anak-anak kita ini setiap hari pegangnya bukan Al-Quran. Disuruh pegang Al-Quran berat, tetapi kalau pegang HP enteng. Gitu. Dan saya lihat sendiri ya, kalau anak-anak kita keluar pasti carinya wifi Pak Yai. wifi gratis. Bukan cari majelis taklim, Ya, bukan. cari wifi. Dan Amit Nyun Sewu, kalau ada rombongan dari sebelah, misalnya ada mereka yang memang dakwah di lin-linnya anak-anak muda yang seneng gerumungan, yang sukanya gerumungan, nanti mereka akan menyatu dan buka YouTube yang isinya pengajian-pengajian dari mereka. Itu memang saya dari pengamatan itu, niki loh pengajian. Itu mereka sebetulnya kalau kita tidak mau masuk ke dunia yang seperti itu, maka kita akan kalah. Tidak masuk anak-anak muda yang senengi gerumungan, maka tidak akan tahu pengajian-pengajian yang rahmatan lil alamin niki. Sing mengajak tidak menginjak niku kata Pak Yai tadi. Iya betul, Ustaz. Artinya bahwa kita ini kan memang akhir-akhir ini mulai adanya media. Iya. Banyak orang-orang yang ngaji via YouTube, banyak yang ngaji via yang penting bukan via Valen gitu. Jadi banyak melalui via media ini, tetapi mereka tidak mau belajar kepada kiai-kiai terdekat, Iya, di mana fahamnya adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah. Jadi menurut panjenengan tadi bahwa kita harus mau mulai masuk dan harus nih Pak Yai. Okay. Harus mulai masuk dan memang tuntutannya harus seperti itu. Kalau kita tidak mau masuk ke dunia istilah tadi dunia media sosial, mungkin tadi Pak Yai bilang takut adanya ria atau adanya apa, kita sendiri nanti yang akan tergilas dan tergerus, maka akan ditinggalkan oleh para jamaah-jamaah yang tadi tidak mau mendekat dengan kiai secara intensif di pondok pesantren maupun yang lainnya. Cuma tantangannya adalah bahwa sebagian masyarakat kita ini masih tidak terlalu peduli. Iya. Bahkan pengurus NU kita sendiri juga kadang tidak terlalu peduli. Nah ini kira-kira menurut jenengan men peduli niku pripun? Men peduli itu ya tetap kita jangan bosan-bosan Pak Yai untuk selalu mengingatkan dan memberitahu bahwa ini loh dampak apabila kita tidak mau masuk ke dunia-dunia seperti ini, dunia media, nanti anak-anak muda kita 20 tahun bahkan 30 tahun lagi akan meninggalkan kita sendiri. Nanti NU tinggal nama. Tinggal nama. Ada nama tapi orang-orangnya tidak ada. Ya. Sudah ke sana semua. Ikut-ikut mereka semua. Dan alhamdulillahnya kalau NU itu memang dengan mereka yang lewat dakwah media sosial yang Amit Nyun Sewu, mereka banyak membid'ahkan atau mengkafirkan dari kita, dan yang kulturalnya masih tidak tersentuh. Tapi kalau mereka yang satu hampir mirip amaliyahnya dengan mereka kan mudah mudah masuk. Iya. Kalau kita masih ada filter dari kultural yang niki rada angel memang cangkeme ora biasa ngomong kome. kultural apa wis. Karung nganu wis. Yang masih kulturalnya masih banyak, yang sehingga kalau tidak kunut atau apa itu beda dengan kita. Itu masih untungnya kita masih seperti itu. Artinya mereka masih kuat di tradisi. Iya. Istilahnya pokoknya nak ora kunut berarti dudu wak dhewe. Nggih. Ojo dilakoni. Kan masih ada seperti itu. Masih nggih. Masih banyak ngoten. Masih banyak. Tapi kalau kita ndak ikut peran di media ini, mungkin juga akan tergerus. Tergerus dan akan ditinggalkan. Kalau yang tua-tua kan ya, tapi yang muda-muda nanti setelah anak cucu kita, ya udah mereka senangnya yang memang tampilannya menarik, terus apa itu, yang praktis-praktis sekarang itu ya, nggak ada dalilnya ya udah kita tahu Pak. Kalau kita kan mencari
ada LBM, ada apa yang dimana Agak jelimet ngono. ada jelimet. Kalau mereka kan tampilannya bahwa kita itu sunnah, kita mengamalkan daripada Rasulullah dan tampilannya menarik. Nah, itu yang itu ya, bikin anak-anak muda kita kadang-kadang tertarik. Tapi masih alhamdulillahnya tadi kulturalnya masih bisa membentengi. Berarti kalau begitu Ustaz, masalah yang paling penting adalah solusi ya Ustaz. Iya. Solusinya adalah kita harus menampilkan para dai-dai muda kita Iya. yang baru lulus pondok pesantren, sing ganteng-ganteng. Nah, niku penting juga istilah apa ya? Modal Ya, modal wajah. Nek kula mboten kemdol Pak ya. Nek kula mboten Ning kemdol. tua-tua. Iya. Ya Allah. Seharusnya Iya, kita iya. yang tua-tua mendorong untuk yang muda-muda itu tampil di dalam media-media untuk Tapi ini juga jadi masukan mungkin untuk para alumni pondok-pondok pesantren yang muda-muda. Artinya bahwa mereka ini kadang-kadang merasa minder loh, Kiai. Kumpul kalih jenengan, mangke aduh, ojo aku lah sing ceramah kok ngono Pak Kiai Zainuddin. itu kadang-kadang menjadi satu dilema ya. Karena mereka mungkin tidak minder Pak Yai, tapi ketawaduannya itu Pak Yai biasanya dari NU itu memang unggah gue masih lekat sekali. Pokoknya ono kiai sing sepuh ya sing nom ojo maju. Begitu juga Pak Yai. Iya, memang masih ada begitu. nggih. Cuma nak terus-terusan begitu nanti Kita nggih napa? nggih jadi hambatan juga. Jadi hambatan Jadi juga. hambatan juga nggih. Sehingga nanti solusinya yang tua juga harus mampu memahami. Iya, betul. Yang sepuh-sepuh juga harus memahami ini tuntutan zaman. Iya. Nah, cuma kemudian yang kadang jadi masalah adalah sing tuwa moh mudhun panggung. Ya, Nggih no. repote Yang sepuh moh mudhun panggung, panggung nggih. dan bahkan mungkin dalam tanda kutip meskipun tidak semua khawatir kehilangan panggung. Nah, itu kan. Nah, di situ. Tetapi saya pikir nggih nak wong urusan rezeki niku lak urusane pangeran. Nah, sih. nggih. Asli ngoten. Ada satu hal menarik Pak Kiai Zainuddin bahwa contoh misal Maulana Habib Lutfi, Iya. termasuk mertua saya Ki Akrom, ini merupakan orang-orang yang tidak khawatir kehilangan panggung. Mereka kalau dulu saya mengamati malah Pak Yai Akrom niku mendidik Pak Yai. Bahkan mengambil kader-kader piyambakipun. Kadang malah dulu pernah saya mengadakan pengajian piyambakipun sing dados penceramahnya, aku tak makan krono sampean sing enom iki dikaroti nawarane diberdayakan. Niku piyambakipun. Nah, ini- Mboten nate keping ora wedi Kehilangan kelangan. panggung. Nah, ini juga merupakan pelajaran lah. Iya. Artinya harus ada saling pengertian. Iya, betul. Kita yang sudah senior harus bisa memberikan waktu kepada yang Muda. junior Nah, untuk ini. tampil. Sebab dengan mereka punya jam terbang tinggi, kemudian ngobrol dengan orang-orang itu sudah enjoy, wah iki anyar ki. Kan begitu Nggih. akhirnya. Maka yang anak-anak kelas SMA ngoten kan, kelas kuliah, mangke kan cocoknya kalau sing nom. Nggih. Ngobrolnya Aduh. paham nggih Lebih, napa. lebih apa ya? Masuk klik lah katakanlah. Klik. Lebih klik. Lah nak sing sepuh contoh niki, kan boten paham kados ngeten maksudnya napa. Nggih napa. Lah nak cah nom kan paham. Nggih. Nggih napa. Iya nggih. Ngeten napa bocah-bocah nu ngeten kan. Nggih. Lah sing sepuh kan Mboten apa kuwi? paham. Ngoten pun. Iya. Pak, Nggih. padahal seperti ini juga dakwah intinya kan ngoten. Dan menurut panjenengan nopo arane nggih kesulitan-kesulitan yang panjenengan rasakan dalam kan jenengan sudah punya channel YouTube, jenengan sudah punya Facebook dan saya lihat beberapa kali live jenengan sering live nggih subuh live kadang-kadang. Lah, apa yang menjadikan panjenengan kesulitan untuk bisa istiqomah seperti itu terus? Iya. Kalau misalkan Minhum mereka ada timnya kemudian apa? Iya. Kalau jenengan seperti apa Kiai? Yang terutama dari tim Pak Yai.
Dari tim. tim yang istilahnya apa ya, yang kita ajak untuk bekerja sama, yang nyuting dan lain sebagainya itu timnya. Dan kedua mungkin nanti kotanya Pak yo. Kota. Lah ini Istilahnya ogo ramping ya. obor rampenya yang kurang. Kalau saya lihat dari dakwah mereka saja nih, Ki. Karena saya juga banyak bersinggungan dengan Mereka-mereka. mereka. Kalau mereka itu pengajian datang ke satu tempat, mereka bawa ubor rampe, bahkan orang-orang yang mampu mengumpulkan audien nanti dikasih Pak Yai. Kok kiye mau kuwi. Oh. Nah itu. Tapi kalau kita kadang-kadang amin nyuwun sewu nggih. Saya pernah ikut Pak Yai Syafiq datang ke daerah-daerah binaan yang istilahnya jauh minus ilmu, minus ekonomi. Minus ilmu ekonomi. Kalau mereka datang kasih makanan semua apa sudah disediakan mereka, nanti kalau musola ataupun apa butuh untuk sound system atau butuh karpet, mereka siap. Kalau kita datang kadang-kadang ndak bawa apa-apa, terus kalau tidak dari tim misalnya ada kita pulang ya malah dikasih amplop lah, itu malah memberatkan itu. Lah niku kula ki pikirane ngoten wae. Satu memang masalahnya dana itu. Wah, Sponsorship. sponsor nggih sing niku. Nggih, Dan nggih. tim-tim yang memang punya apa ya? Punya SDM yang mumpuni yang mau untuk kita rekrut bekerja sama. Itu sih. Ternyata masih banyak yang tidak mau. Ya, itu enggak mau. Karena dilihat tidak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya ya. Betul. Aku dadi timnya sampean iki aku sebulan oleh piro? Kadang-kadang sing rada tantangan lagi yang menghambat lagi kalau kita sudah bikin YouTube channel ataupun apa, nyapkrep saja susah Pak Yai. Padahal kita sama-sama dalam satu organisasi. Lah niku sing Nggih. nah, kalau kita melihat mereka, wah pasti subscribe-nya banyak-banyak. Ribuan. Nah, niku. Ribuan, ratusan. Kalau kita males, lihat wek temani koncone wis ngerti, wis kenal ora api. Kadang ngoten. Nggih. Artinya bahwa kita masih ada problem dari dalam Iya, dan juga problem dari dari luar. luar. Terutama adalah satu donatur. Nggih napa? Satu donatur, dan kedua adalah mereka belum memahami betul dan belum masuk betul khidmah kepada NU sama dengan khidmah kepada Hadratus Syekh Hasyim. Mungkin ngoten nggih, mungkin nggih. Ngoten juga bisa ngoten. Karena memang apa ya? Kadang-kadang niku wah aku ngewangi ya ndak dapat apa-apa, terus sing nanti akan dapat misalnya nama ya. Pak Yainya. Gitu seperti itu kadang-kadang. Aku oleh apa? Lah sing terkenal kan Zainuddin. Sing terkenal Zainuddin, lah aku oleh apa? Nggih. Pak ora wis lah Lionel. Sak jalan Artinya Ustadz nggih napa bahwa barokah bagi mereka ini belum masuk betul. Iya, kadang-kadang Satu kan ngeten. Nah, teng kitab-kitab niku didhawuhaken bahwa khidmah kepada ulama ini kan barokahnya luar biasa. Tapi kadang mereka mboten pikiran kados niku nggih, ndak mikir. Gini juga baik kayak. Nggih. Misalnya pemikirannya ngoten coy. Saya lah itu tadi. Nanti yang dapat tenar, yang dapat untung kayak ini. Masih gitu seperti itu kadang-kadang. Dia ndak paham bahwa nulungi Pak Kiai, nulungi wong alim itu dapat berkah niku mboten no. Kadang-kadang paham tapi terbentur dengan ekonomi juga, Pak. Mereka butuh pas kerja juga. Memang serba repotnya pas niku. Pas kita. Tapi ngeten kok Ustaz, kita ini memang kurang kreatif. Gitu ya. Kalau kreatif saya pikir sekarang dunia kreatif itu di situ banyak uang. Mungkin karena kita kurang kreatif, akhirnya ya
ya begitu, Nggih. ndrat-ndrut ngoten nggih. Perjalanane nggih Perjalanan mboten lancar ya.